Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Al-Fatah yang dimuliakan Allah? Semoga kita dalam keadaan sehat, dilimpahkan rezekinya dan diberikan keberkahan dunia dan akhirat. Amin ya robbal alamin. Diceritakan, hiduplah seorang saudagar kaya bernama Tuan Sa'ad. Ia sangat terkenal bukan karena kekayaannya, melainkan karena sifatnya yang sangat kikir. Ia tidak pernah mau bersedekah, selalu menawar harga serendah mungkin, dan bahkan tidak pernah memberikan upah yang layak kepada para pekerjanya. Ia memiliki istana yang megah, tetapi hatinya sekecil kacang polong. Suatu hari, Tuan Sa'ad merasa sangat bosan. Ia ingin mencari hiburan. Ia mendengar tentang kecerdikan Abu Nawas dan memutuskan untuk mengundangnya ke istana. Ia berniat menguji Abu Nawas, dan jika Abu Nawas bisa membuatnya tertawa, ia akan memberinya hadiah. Abu Nawas datang ke istana Tuan Sa'ad. Ia melihat kemewahan yang sangat berlebihan, permadani sutra, perabotan dari emas, dan hidangan-hidangan lezat yang disajikan di piring-piring perak. Tuan Sa'ad duduk di singgasananya dengan wajah angkuh. "Wahai Abu Nawas," kata Tuan Sa'ad, "aku mengundangmu ke sini. Hiburlah aku dengan cerita-ceritamu. Jika aku tertawa, aku akan memberimu hadiah. Hadiah yang sangat berharga," kata Tuan Sa'ad. "Tentu Tuan Sa'ad," jawab Abu Nawas. "Tapi sebelum itu, izinkan hamba memberikan hadiah kepada Tuan. Ini adalah hadiah yang tidak bisa Tuan temukan dimanapun. Ia sangat berharga dan ia akan membuat Tuan tertawa selamanya," balas Abu Nawas. Tuan Sa'ad terkejut. "Hadiah? Aku tidak butuh hadiah darimu. Apa itu? Apakah emas, permata?" tanyanya. "Bukan Tuan," kata Abu Nawas sambil menyerahkan sebuah kotak kayu kecil yang sudah lusuh. "Ini adalah hadiah yang jauh lebih berharga daripada emas dan permata." Tuan Sa'ad mengambil kotak itu dengan jijik. Ia membukanya, dan di dalamnya ia menemukan sebuah cermin kecil yang sudah pecah. Cermin itu sangat kotor dan berdebu. Tuan Sa'ad merasa sangat marah. "Apa-apaan ini? Kau memberiku sampah?" teriak Tuan Sa'ad. "Kau menipu aku. Kau tidak punya otak." Abu Nawas tidak marah, ia hanya tersenyum. "Ampun Tuan Sa'ad, hamba tidak menipu Tuan. Justru hamba telah memberikan hadiah yang paling berharga." "Bagaimana bisa? Ini hanya cermin pecah," seru Tuan Sa'ad. "Benar Tuan," kata Abu Nawas. "Ia memang cermin pecah, tapi ia memiliki sebuah makna. Cermin itu Tuan adalah cermin dari hati Tuan. Ia sudah pecah karena ia sudah tidak bisa lagi memantulkan kebaikan. Ia sudah kotor karena ia sudah tertutup oleh debu-debu kesombongan, dan ia sudah berdebu karena ia sudah lama tidak digunakan." "Tuan Sa'ad," lanjut Abu Nawas, "selama ini Tuan hanya sibuk mengumpulkan kekayaan, tetapi lupa untuk membersihkan hati. Tuan terlalu sibuk memikirkan harta hingga lupa memikirkan orang lain. Hadiah ini," pungkas Abu Nawas, "adalah pengingat untuk Tuan. Ia adalah cerminan dari diri Tuan yang sebenarnya. Dan tawa yang akan Tuan dapatkan dari hadiah ini bukanlah tawa karena hiburan, melainkan tawa karena keikhlasan dan kebahagiaan yang akan Tuan rasakan setelah Tuan mulai membersihkan hati." Tuan Sa'ad terdiam. Kata-kata Abu Nawas menamparnya dengan telak. Ia menatap cermin yang pecah itu, dan ia melihat wajahnya sendiri, wajah yang dipenuhi dengan keserakahan, kesombongan, dan keangkuhan. Ia merasa sangat malu. Ia menyadari bahwa kekayaan tidak ada artinya jika hatinya begitu kotor dan kikir. Tuan Sa'ad menundukkan kepalanya. Ia tidak marah, ia tidak tertawa, ia hanya menangis. Ia menangis karena ia telah menyadari kesalahannya. Sejak saat itu, ia tidak lagi kikir. Ia mulai bersedekah, membantu orang miskin, dan menjadi orang yang lebih baik. Dan ia tahu hadiah yang paling berharga dalam hidupnya bukanlah emas atau permata,
melainkan sebuah cermin pecah dari Abu Nawas. Di suatu masa, hiduplah seorang tabib terkenal, namanya Tabib Hakim. Ia sangat piawai dalam mengobati berbagai penyakit, namun sayang, ia juga dikenal angkuh dan pilih kasih. Ia hanya mengobati orang-orang kaya atau pejabat tinggi, sementara rakyat jelata yang miskin seringkali diabaikannya. Suatu hari, seorang petani miskin bernama Fulan jatuh sakit parah. Istrinya dengan air mata berlinang memohon kepada Tabib Hakim untuk mengobati suaminya. Namun dengan sombongnya Tabib Hakim menolak. "Aku tidak punya waktu untuk orang miskin sepertimu. Pergi sana." Hati istri Fulan hancur mendengarnya. Kabar tentang keangkuhan Tabib Hakim ini akhirnya sampai ke telinga Abu Nawas yang dikenal dengan kecerdikannya dan selalu membela kaum lemah. Abu Nawas merasa geram mendengar perlakuan Tabib Hakim. Ia pun menyusun sebuah rencana untuk memberi pelajaran kepada tabib sombong itu. Beberapa hari kemudian, Abu Nawas berpakaian layaknya seorang bangsawan kaya raya dari negeri seberang. Ia datang ke kediaman Tabib Hakim dengan diiringi beberapa pengawal yang ia sewa. "Wahai Tabib Hakim," kata Abu Nawas dengan suara penuh wibawa, "aku datang dari jauh, menderita penyakit aneh yang tak seorang pun tabib di negeriku bisa menyembuhkannya. Kudengar namamu tersohor. Maukah engkau mengobatiku? Aku akan membayar berapapun yang kau minta," ucap Abu Nawas. Melihat pakaian mewah dan janji pembayaran yang menggiurkan, mata Tabib Hakim berbinar. Tanpa ragu, ia menyambut Abu Nawas dengan hormat dan mulai memeriksanya dengan teliti. Abu Nawas berpura-pura sakit dengan gejala yang aneh-aneh dan sulit dideteksi. Tabib Hakim kebingungan. Ia mencoba berbagai ramuan dan metode pengobatan, namun tak satu pun menunjukkan hasil. Berhari-hari berlalu, Tabib Hakim semakin frustasi. Setiap kali Abu Nawas datang, ia selalu mengeluh dan meminta pengobatan yang lebih baik. Akhirnya, Tabib Hakim menyerah. "Maaf tuanku," katanya dengan wajah lesu. "Aku minta maaf, sepertinya penyakitmu terlalu rumit. Aku tak sanggup mengobatinya," kata Tabib Hakim. Mendengar itu, Abu Nawas tersenyum tipis. Ia kemudian melepas jubah bangsawan palsunya dan berdiri tegak di hadapan Tabib Hakim. "Hei Tabib Hakim," kata Abu Nawas dengan nada tegas, "kau bilang tak sanggup mengobati ya? Dulu seorang petani miskin sakit parah, kau tak mau mengobatinya. Kini aku yang berpura-pura sakit, kau begitu bersemangat mengobati karena iming-iming harta. Tahukah kau, penyakitku ini sama seperti penyakit petani miskin itu. Aku hanya ingin memberi pelajaran," jelas Abu Nawas. Wajah Tabib Hakim pucat pasi. Ia menyadari kesalahan yang besar. Abu Nawas melanjutkan, "Hukumanmu adalah mulai sekarang setiap kali ada orang miskin yang datang kepadamu meminta pertolongan, kau wajib mengobatinya secara gratis. Dan jika ada yang sakit parah seperti petani Fulan, kau harus menjamin kesembuhannya. Jika tidak, aku akan melaporkan perbuatanmu ini kepada Baginda Raja," jelas Abu Nawas. Tabib Hakim tak bisa berkata-kata. Ia hanya bisa menunduk malu dan berjanji akan melaksanakan hukuman tersebut. Sejak hari itu, Tabib Hakim benar-benar berubah. Ia menjadi tabib yang ramah dan tak pandang bulu dalam mengobati pasiennya, terutama kaum miskin. Ia menyadari bahwa kesehatan adalah hak setiap orang, bukan hanya milik mereka yang berpunya. Dan Abu Nawas sekali lagi berhasil menegakkan keadilan dengan kecerdikannya.
Pada suatu hari raja memanggil Abu Nawas ke istana. "Wahai Abu Nawas, aku ingin kau menjawab satu pertanyaan. Jawab dengan bijak, atau kau akan dihukum," kata sang raja sambil mengelus jenggot. Abu Nawas seperti biasa menjawab dengan tenang. "Apa pertanyaannya, tuanku?" Sang raja menatap tajam. "Abu Nawas, katakan padaku, apa yang paling kau benci di dunia ini?" tanya sang raja. Abu Nawas tersenyum lalu menjawab, "Aku paling benci orang seperti hamba sendiri, tuanku," jawab Abu Nawas. Mendengar itu raja langsung terkejut. "Apa maksudmu? Kau membenciku?" tanya raja kembali. Abu Nawas dengan tenang membungkuk hormat. "Bukan, tuanku. Maksud hamba adalah aku paling benci kesombongan, merasa paling benar, dan mempergunakan kuasa untuk menekan orang lain. Jika itu ada pada hamba, maka hamba membenci diri hamba sendiri," jawab Abu Nawas. Raja terdiam. Murka yang tadi mulai membara perlahan padam. Ia menatap Abu Nawas dengan tatapan bingung. "Kenapa kau tidak menjawab dengan nama seseorang saja, atau sesuatu yang jelas?" tanya raja. Abu Nawas menjawab, "Karena yang paling berbahaya bukanlah sesuatu yang terlihat, tapi yang tersembunyi di dalam hati manusia. Dan kadang yang kita benci itu sebenarnya bercokol dalam diri kita sendiri," jawab Abu Nawas santai. Raja mengangguk perlahan. "Kau benar, Abu Nawas, banyak orang membenci kejahatan, padahal diam-diam menyimpannya dalam hati." Abu Nawas tersenyum kecil. "Dan banyak pula orang mencela kesombongan, tapi setiap hari memelihara rasa lebih baik dari orang lain." Raja terdiam lama. Kemudian ia berdiri dan berkata, "Hari ini aku tidak mendapatkan jawaban seperti yang aku kira. Tapi mungkin inilah jawaban yang paling jujur. Kau bebas pergi, Abu Nawas." Dan hari itu seluruh istana berbicara satu hal. Yang paling layak dibenci adalah sifat buruk yang masih ada dalam diri sendiri. Pada suatu hari, seorang saudagar kaya yang sudah mendengar akan kecerdikan Abu Nawas ingin meminta tolong kepadanya. Maka dia pun memanggil Abu Nawas dan berkata, "Wahai Abu Nawas, ini sekantong emas. Aku mempercayakanmu untuk menghantarkan kepada seorang peternak di desa seberang. Jangan sampai hilang," pesan si saudagar. Abu Nawas tersenyum dan menerima kantong itu dengan hati-hati. "Tuan, aku akan menjaganya dengan nyawaku sendiri," ucap Abu Nawas. Ia pun berangkat dengan langkah mantap. Namun perjalanan yang panjang membuat perutnya keroncongan. Di pinggir jalan ia melihat sebuah warung makan sederhana. Perjalanan jauh butuh tenaga, gumamnya sambil masuk dan memesan makanan. Setelah makan dengan puas, ia beranjak pergi, melanjutkan perjalanan menghantarkan pesanan si saudagar. Tapi sayang, saat melintasi hutan, tiba-tiba 4 orang bertopeng menghadangnya. Salah satu dari mereka menodongkan pedang dan berkata, "Berhenti, serahkan semua barang-barangmu," bentak pemimpin mereka. Abu Nawas menelan ludah. Dengan tenang ia meraba kantongnya. Saat ia meraba kantong, tiba-tiba wajahnya langsung berubah pucat. Kantong emas itu ternyata sudah tidak ada. "Waduh, celaka," pikir Abu Nawas. Salah satu perampok mulai tidak sabar. "Cepat, serahkan uangmu," bentaknya. Abu Nawas menatap mereka dengan mata kosong, seolah sudah tidak peduli dengan hidupnya. "Ambillah jika kalian menemukannya," ucap Abu Nawas pasrah. Para perampok saling berpandang. Mereka menggeledah jubah dan saku Abu Nawas, tapi tidak ada satu keping uang pun yang mereka dapati. Mereka mulai curiga
salah satu perampok mendekat dan menatapnya tajam. "Kok ini ya, benar-benar orang miskin," ucapnya. Abu Nawas hanya menghela napas, matanya kosong, wajahnya lelah. Ia bahkan tidak mencoba membela diri. Perampok-perampok itu ragu. Pemimpinnya mendengus kesal. "Woi, percuma, jangan buang waktu dengan orang seperti ini," bentaknya. Akhirnya mereka pergi tanpa berkata apa-apa. Abu Nawas tetap berdiri diam di tempat, masih belum percaya bahwa kantong emasnya telah hilang. Dengan langkah gontai, Abu Nawas memutuskan kembali ke rumah si saudagar. Ia sudah menyiapkan banyak kata-kata permohonan maaf, walaupun tahu tidak akan cukup untuk mengganti kehilangan emas sebesar itu. Namun ketika ia melewati warung tempat ia makan tadi, seseorang memanggilnya. "Eh tuan, kau tadi meninggalkan sesuatu," teriak penjaga warung. Abu Nawas terkejut dan menoleh. Penjaga warung itu mengangkat sekantong emas yang tidak asing di matanya. Sejenak Abu Nawas terdiam, lalu buru-buru mengambilnya. "Alhamdulillah, kau tidak tahu betapa pentingnya ini bagiku," katanya dengan suara bergetar. Penjaga warung tersenyum. "Aku tahu ini pasti milik orang yang penting, makanya aku simpan baik-baik," ucapnya. Abu Nawas hampir menangis karena lega. Tanpa buang waktu, ia langsung bergegas ke rumah peternak dan menyelesaikan tugasnya. Untuk kedua kalinya, gerombolan perampok itu melihat Abu Nawas melintas. Tapi kali ini Abu Nawas tampak santai saja. Karena para perampok tidak melakukan aksinya, mereka berpikir bahwa Abu Nawas hanya orang miskin yang tidak mempunyai barang berharga apapun. Abu Nawas pun dapat dengan mudah menyelesaikan tugas dari tuan saudagar. Beberapa waktu kemudian, ketika kembali ke rumah si saudagar, Abu Nawas menceritakan semua yang terjadi. Saudagar itu tertawa sampai terbatuk-batuk. "Jadi, perampok itu hanya bisa menatap wajah kosongmu, lalu pergi dengan kecewa ya?" ujarnya. Abu Nawas mengangguk. "Mungkin mereka pikir aku sudah putus asa dalam hidup." Saudagar tertawa lagi. "Kok ini memang selalu punya cerita luar biasa, Abu Nawas? Baiklah, karena kau sudah menjalankan amanah ini dengan baik, aku akan memberimu hadiah." Ia pun memberikan sekantong kecil emas kepada Abu Nawas sebagai tanda terima kasih. Abu Nawas tersenyum. "Terima kasih tuan, aku janji tidak akan kehilangan yang ini." Mereka berdua pun tertawa bersama. Pesan dari cerita ini adalah jangan terburu-buru dalam perjalanan. Selalu pastikan barang berharga sebelum beranjak. Kadang, ketenangan dan ekspresi kita bisa lebih ampuh dari 1000 kata. Rezeki yang sudah ditakdirkan untukmu tidak akan tertukar. Suatu hari di warung tempat biasa Abu Nawas nongkrong, didatangi oleh 3 orang asing. Mereka mengaku sebagai pemburu yang handal, dan tujuannya ke kota Baghdad adalah mencari tantangan baru dalam berburu. Tak lama kemudian datanglah Abu Nawas. Ia segera mengambil tempat duduk yang tak jauh dari mereka. Melihat kehadiran Abu Nawas, salah satu dari mereka bertanya, "Wahai tuan, adakah di daerah ini terdapat hutan yang penuh dengan binatang buas?" Abu Nawas menjawab, "Iya, ada. Sepertinya kalian adalah pemburu ya?" kata Abu Nawas balik bertanya. "Benar tuan, kami adalah pemburu handal yang terkenal," jawab mereka. "Oh, pengalaman apa yang paling berkesan selama kalian berburu?" tanya Abu Nawas kembali. Kemudian pemburu pertama menjawab, "Ketika aku di dalam hutan, aku pernah diserang beruang hingga senjataku terjatuh. Terpaksa aku melawan dengan tangan kosong.
dan si beruang berhasil aku taklukkan. Pemburu kedua tak mau kalah. Ketika aku di dalam hutan, aku bertemu dengan seekor singa yang besar. Sebelum dia menyerangku, aku terlebih dahulu menyerangnya. Aku gigit dia sampai mati terkapar. Pemburu ketiga berkata, aku juga pernah bertarung dengan macan. Kala itu, aku sedang ketiduran di tengah hutan. Tiba-tiba datang seekor macan menghampiriku. Ketika dia loncat menerkam, aku patahkan kedua tangan dan kakinya. Ia pun menjadi lumpuh sampai sekarang. Setelah mendengar pengakuan mereka, Abu Nawas hampir tak kuasa menahan tawanya. Wah, tak kusangka kalian bertiga adalah pemburu yang handal. Pantas saja nama kalian sangat terkenal. Tapi sayang, aku tak suka berburu, tutur Abu Nawas. Kenapa Tuan? Berburu itu mengasihkan. Meskipun nyawa taruhannya, tapi ada kepuasan tersendiri, sahut mereka. Apanya yang mengasihkan? Aku pernah bertemu 3 hewan tersebut sekaligus, ujar Abu Nawas. Maksud Tuan? Tanya mereka. Aku pernah menghadapi beruang, singa dan macan secara bersamaan, jelas Abu Nawas. Terus, apakah mereka menyerang Tuan? Tanya salah satu pemburu. Tidak, mereka tak berani. Ketika aku dekati satu persatu, mereka hanya menatapku. Bahkan ketika aku menghardiknya, tak ada satupun yang berani bergerak. Itulah sebabnya aku malas berburu. Tidak ada tantangannya sama sekali, jawab Abu Nawas. Mungkin hewan-hewan itu sudah jinak Tuan, jadi tidak menyerang manusia, ujar para pemburu. Jinak bagaimana? Mereka itu di tengah hutan belantara, jelas Abu Nawas. Luar biasa, Tuan memang hebat. Tapi kalau kami jadi Tuan, kami pasti akan membunuhnya. Bisa Tuan tunjukkan di mana Tuan bertemu dengan ketiga hewan tersebut? Tanya mereka. Oh, tentu saja bisa. Tempatnya ada di pameran lukisan hewan-hewan. Datanglah ke alun-alun Baghdad tiap Kamis sore. Kalian pasti akan menemukannya, celetuk Abu Nawas. Mendengar itu seketika mereka tertawa terpingkal-pingkal. Pada suatu hari, Abu Nawas ditangkap dan dibawa ke istana. Setelah dihadapkan kepada Baginda Raja, ia pun langsung dijebloskan ke dalam penjara. Namun baru beberapa hari ditahan, tiba-tiba Abu Nawas dilepaskan kembali. Hal ini membuat Abu Nawas merasa heran. Ia pun memberanikan diri bertanya kepada Baginda Raja. Ampun Paduka yang mulia, sebenarnya apa sih salah saya? Kenapa saya tiba-tiba di penjara dan kemudian dibebaskan? Tanya Abu Nawas. Kamu tidak suka saya bebaskan? Kalau begitu, nanti saya akan masukkan kamu lagi ke penjara, tugas Baginda Raja. Ampun Paduka yang mulia, tentu saja saya tak ingin di penjara. Saya hanya ingin tahu kenapa saya diperlakukan seperti ini. Apa kesalahan saya? Tanya Abu Nawas kembali. Sudahlah, kamu pulang saja sebelum saya berubah pikiran, balas Baginda Raja. Karena takut akan kembali ditahan, Abu Nawas langsung meninggalkan kerajaan. Saat ia hendak keluar gerbang istana, Abu Nawas berpapasan dengan salah satu menteri yang merupakan sahabatnya. Alhamdulillah, akhirnya kamu dibebaskan juga Abu Nawas, kata sang menteri. Iya, aku sendiri heran, kenapa tiba-tiba di penjara dan kemudian dibebaskan juga, ujar Abu Nawas. Aku tahu apa sebabnya, timpal sang menteri. Mendengar hal itu, Abu Nawas pun terkejut. Jadi kamu tahu permasalahannya? Coba ceritakan padaku, pinta Abu Nawas. Ceritanya begini Abu Nawas, tempo hari salah satu punggawa istana
memberi laporan palsu kepada Baginda Raja. Ia mengatakan kamu telah berbuat kesalahan. Kebetulan waktu itu Baginda Raja sedang kesal. Beliau pun langsung menyuruh pengawal untuk menangkapmu. Beliau juga langsung menghukum kamu tanpa memberi kesempatan untuk membela diri. Melihat hal itu, aku tidak tinggal diam. Kamu kan sahabatku. Kemudian pada keesokan harinya, aku memberikan bukti bahwa kamu tidak bersalah. Dan semua tuduhan punggawa istana itu adalah fitnah belaka. Begitu Baginda Raja mengetahuinya, beliau segera membebaskanmu dan menghukum punggawa istana tersebut, tutur sang menteri yang juga sahabat Abu Nawas. Oh, aku jadi korban salah tangkap. Harusnya Paduka minta maaf padaku, timpal Abu Nawas. Biarkan saja Abu Nawas, mungkin Paduka Raja malu mengakuinya. Yang penting kamu sudah bebas, sahut sang menteri. Ya sudahlah, terima kasih ya sudah menolongku, kata Abu Nawas. Ia pun kemudian melanjutkan perjalanan pulang ke rumah. Sejak peristiwa itu, ia tidak pernah pergi ke istana. Kemudian Baginda Raja mulai merasakan kehilangan sosok Abu Nawas, di mana Abu Nawas ini selalu menghiburnya di setiap waktu. Ia pun lantas menyuruh beberapa pengawal untuk mengundang Abu Nawas datang ke istana. Akan tetapi Abu Nawas menolak undangan tersebut. Hari berikutnya Baginda Raja kembali perintahkan pengawal untuk mengundang Abu Nawas. Lagi-lagi Abu Nawas masih tidak mau datang. Begitu juga dengan hari-hari selanjutnya. Mungkin Abu Nawas masih marah padaku. Sebaiknya aku sendiri yang datang ke sana, pikir Baginda Raja. Pada saat itu juga Baginda Raja langsung pergi menuju rumah Abu Nawas. Setibanya di sana, Baginda Raja melihat Abu Nawas tengah asik bermain bersama anak-anak kecil. Wahai Abu Nawas, kesinilah. Bagaimana kabarmu? Sapa Baginda Raja. Abu Nawas pun berjalan menghampiri Baginda Raja. Saya baik-baik saja Paduka, jawab Abu Nawas. Kamu kenapa tak mau datang ke istana, malah memilih bermain sama anak-anak kecil? Tanya Baginda Raja. Jangan salah Paduka, dengan bermain bersama anak-anak, saya mendapatkan pelajaran berharga, jawab Abu Nawas. Mendengar hal itu, Baginda Raja pun heran. Bagaimana mungkin Abu Nawas? Coba beritahu aku, pinta sang raja. Paduka mungkin belum tahu bahwa anak kecil mempunyai 3 sifat yang jarang dimiliki oleh orang dewasa, apalagi oleh seorang penguasa, jelas Abu Nawas. Oh ya, apa itu? Tanya Baginda Raja bertambah penasaran. Pertama, jika dia tidak tahu, dia tidak malu untuk bertanya. Dia juga tidak takut untuk mencoba hal baru. Dan yang lebih penting, anak kecil tidak merasa malu untuk mengakui kesalahannya, tutur Abu Nawas. Sontak Baginda Raja terdiam. Ia mulai memahami arah perkataan Abu Nawas. Baiklah, saya minta maaf, saya khilaf Abu Nawas karena telah berbuat zolim kepadamu, sesal Baginda Raja. Setelah Baginda Raja mengutarakan permintaan maafnya, Abu Nawas pun tersenyum dan memaafkannya. Dikisahkan Baginda Raja mengadakan suatu pertemuan di istana. Dalam pertemuan tersebut, dia mengundang tokoh-tokoh penting. Di antaranya adalah para sastrawan, para penyair, dan beberapa tokoh penting lainnya. Tak lupa Abu Nawas juga turut serta diundang. Ketika pertemuan dimulai, Baginda Raja meminta setiap tamu untuk menyajikan puisi atau cerita pendek yang menghibur. Para penyair mulai membacakan puisinya yang berisikan pujian kepada Baginda Raja. Begitu juga dengan para sastrawan
ia membuat untaian kalimat pujian yang ditunjukkan kepada rajanya. Ketika giliran Abu Nawas tiba, ia berdiri di depan banyak orang dengan memasang wajah serius. Untuk sesaat Abu Nawas terdiam, yang membuat semua mata tertuju kepadanya. Tidak seperti tamu-tamu undangan lainnya yang membacakan sebuah syair pujian, Abu Nawas justru bercerita tentang kucing dan tikus. Suatu hari, seekor kucing mengejar tikus di sekitar istana Paduka yang megah. Tikus itu lari ke sana kemari dan akhirnya masuk ke ruangan Paduka, di mana di tempat itu terdapat harta karun yang tersembunyi. Kucing itu lalu mengikuti tikus tersebut. Ia pun menemukan harta karun yang luar biasa. Baru beberapa kalimat diucapkan, Abu Nawas sengaja kembali terdiam. Hal ini membuat orang-orang yang hadir jadi penasaran dengan kelanjutannya, termasuk Baginda Raja sendiri. Lalu apa yang terjadi selanjutnya? Tanya Baginda Raja. Sayang sekali, kucing itu terlalu sibuk dengan harta karun, sehingga ia lupa bagaimana cara keluar dari ruangan itu. Kucing itu akhirnya ditangkap oleh penjaga istana dan dimasukkan ke dalam kurungan. Untuk kedepannya, sebaiknya Baginda Raja perlu berhati-hati ketika akan memelihara kucing, kata Abu Nawas melanjutkan. Setelah mendengar cerita pendek tersebut, Baginda Raja bertepuk tangan dan memberi Abu Nawas sebuah hadiah. Kemudian ia pun dipersilakan untuk pulang. Ketika Abu Nawas telah meninggalkan istana, para penyair dan sastrawan heran dengan sikap Baginda Raja. Ampun Paduka yang mulia, saya kira cerita yang dibawakan Abu Nawas tidak ada istimewanya sama sekali. Tapi kenapa Paduka memberinya hadiah? Tanya salah satu dari mereka. Baginda Raja kemudian menjelaskan, di balik ceritanya yang sederhana mengandung nasihat sekaligus berupa pujian. Kucing yang dimaksud Abu Nawas ibarat seorang menteri, yang mana menteri tersebut awalnya ingin menangkap para pejabat yang korupsi. Tapi begitu kucing diajak masuk ke dalam gudang yang penuh harta, ia jadi lupa dengan niat menangkap tikus. Ia terlena dan terjebak oleh harta yang berlimpah, yang pada akhirnya ia sendiri yang tertangkap karena ketahuan korupsi. Dalam cerita tersebut, Abu Nawas memuji atas tindakan sikap yang saya lakukan. Memang belakangan ini beberapa menteri telah saya jatuhi hukuman lantaran ketahuan korupsi. Di akhir ceritanya, Abu Nawas juga sempat menasehati agar lebih berhati-hati ketika saya mengangkat menteri yang baru. Setelah mendengar penjelasan Baginda Raja, mereka semua pun memuji akan kecerdasan Abu Nawas. Dikisahkan ada kawan Abu Nawas yang suka mengumpulkan uang sebanyak-banyaknya. Berapa bulan saja, kini ia menjadi orang yang kaya raya. Namun, dengan kekayaan yang dimilikinya, ia menjadi orang yang sangat pelit. Jangankan untuk mentraktir makan kawan-kawannya, untuk bersedekah saja dia enggan mengeluarkan. Menurutnya, adanya dia menjadi kaya raya karena atas dasar sifat kikirnya. Dan satu kalimat yang paling tidak disukai adalah berikanlah. Apabila mendengar kalimat itu, ia seketika menjadi emosi. Pernah suatu kali datang seorang pengemis dan meminta sedekah kepadanya. "Tuan, berikanlah sedekahmu. Dari kemarin aku belum makan," kata si pengemis. Berikan, aku tak suka mendengarnya. Memangnya cari uang gampang? Pergilah, kalau ingin punya uang, ya kerja, bentak si kikir. Hingga pada suatu hari, ia pergi ke desa tetangga untuk sebuah urusan dagang. Ketika melewati tepian sungai,
ia tergelincir dan jatuh ke air. Karena tak bisa berenang, ia hampir saja mati tenggelam. Untunglah orang-orang yang melihat itu segera berlarian dan menolongnya. Kemudian, salah satu dari mereka membungkuk seraya mengulurkan tangan. "Ya kawan, berikanlah tanganmu. Nanti akan kutarik kau ke atas," katanya berusaha menolong. Tapi anehnya, si kikir hanya diam saja. Ia membiarkan tubuhnya semakin tenggelam. "Tolong, tolong aku," teriaknya. "Iya, sini, akan kutolong. Makanya, berikan tanganmu, biar kau tidak tenggelam," kata si penolong. Namun, lagi-lagi si kikir hanya terdiam. Ia tak mau memberikan tangannya. Di saat itulah datang Abu Nawas dan berusaha menolongnya. "Hei, kawan, terimalah tanganku, biar aku bisa menarikmu ke atas," kata Abu Nawas. Mendengar itu, si kikir langsung memberikan tangannya kepada Abu Nawas dan kemudian ditarik ke atas sungai. Akhirnya, berkat kecerdikan Abu Nawas, orang kikir tersebut berhasil diselamatkan. Melihat kejadian yang aneh itu, orang-orang pun bertanya kepada Abu Nawas. "Padahal dari tadi kami sudah berusaha menolongnya, tapi dia sama sekali tak mau memberikan tangannya," kata mereka. "Kalian seperti tidak tahu saja, dia itu kan pelit dan kikir. Jika kalian berkata kepadanya berikan, pasti dia akan diam saja. Mana mungkin orang pelit seperti dia mau melakukannya?" Mendengar itu, orang-orang pun menjadi heran. Memangnya kenapa Abu Nawas? Apa ada yang salah? Tentu saja salah. Pakailah kalimat yang tepat. Coba kalian bilang, "Hei kawan, terimalah tanganku." Pasti ia akan memberikan tangannya. Karena dia tidak mendengar kata berikanlah, celetuk Abu Nawas. Mereka pun spontan tertawa terbahak-bahak dengan penjelasan Abu Nawas. Diceritakan suatu hari, ada seorang berjalan-jalan menyusuri kota Baghdad. Lalu sampailah ia di sebuah pemakaman umum. Di pemakaman tersebut, orang itu melihat Abu Nawas sedang berada di sebuah kuburan. Maka ia pun segera mendekati Abu Nawas. Betapa herannya orang itu melihat tingkah Abu Nawas yang sedang menggantungkan kakinya pada sebuah nisan kuburan. Lalu ia pun bertanya kepada Abu Nawas, "Wahai Abu Nawas, apa yang kau lakukan di sini?" tanya orang itu. Abu Nawas menjawab, "Aku sedang bercengkrama dengan suatu kaum yang tidak pernah menyakitiku, dan apabila telah tiada, mereka tidak menggunjingku," jawab Abu Nawas. Maksud perkataan Abu Nawas adalah, ia lebih suka bersama orang mati di kuburan. Karena menurutnya, orang mati tidak akan menyakitinya, dan tidak pula akan mengunjingnya ketika kelak ia mati. Kemudian orang itu berkata kembali kepada Abu Nawas, "Wahai Abu Nawas, tidakkah engkau tahu, sekarang harga-harga sandang, pangan, papan mulai naik. Maukah kau ikut denganku untuk berdoa kepada Allah, agar harga-harga bisa terkendali?" Abu Nawas segera membalas dengan perkataan, "Demi Allah, aku tidak mau peduli, meskipun dibayar 1 dinar sekalipun. Sesungguhnya Allah telah meminta kita untuk menyembahnya, sebagaimana perintahnya. Dan Allah memberikan rizki kepada kita sebagaimana yang telah ia janjikan." Abu Nawas kemudian bertepuk tangan dan bersenandung, "Wahai penikmat dunia dan perhiasannya, kedua matanya tak pernah tidur dari kelezatannya. Kau hanya sibuk dengan apa yang tak teraih, apa yang hendak dikata ketika suatu saat nanti berjumpa dengan Tuhannya." Abu Nawas dan lelaki super pelit.
Alkisah, ada seorang laki-laki yang sangat pelit. Ia selalu memikirkan cara terbaik agar tidak terlihat memiliki banyak harta, sehingga orang-orang di sekitarnya tak akan meminta apapun darinya meskipun sedikit. Hingga pada suatu hari ia berkeliling ke desa-desa tetangga. Di pemberhentian terakhir, dia menemukan desa yang semua penduduknya suka menolong dan dermawan. Lalu laki-laki pelit ini berpura-pura menjadi orang yang sangat miskin. Tujuannya agar para penduduk desa iba kepadanya. Tanpa menaruh curiga, warga pun memberikan santunan banyak sekali, mulai dari makanan, uang, hingga baju. Kesempatan ini lalu ia manfaatkan untuk menimbun harta dan kekayaan. Kalau begini caranya, aku bisa kaya tanpa harus bekerja, pikir si laki-laki pelit itu kegirangan. Akhirnya laki-laki pelit ini memutuskan menjadi pengemis. Setiap hari yang ia lakukan mendatangi rumah-rumah warga untuk meminta-minta. Dikarenakan baju yang dia pakai compang-camping, tentu membuat para warga simpati dan kasihan. Hasil yang ia dapatkan dari mengemis cukup fantastis. Tapi akibat seringnya berbohong untuk mendapatkan bantuan, akhirnya kedok si laki-laki pelit itu ketahuan oleh salah satu penduduk desa. Kala itu ada seorang warga yang tidak sengaja melewati rumah laki-laki pelit ini. Dia terlihat memakai baju yang indah, masuk ke dalam rumah sambil membawa harta hasil dari mengemis. Tak lama kemudian, si laki-laki kembali keluar berganti mengenakan pakaian compang-camping. Ia lalu melakukan aksi mengemis ke setiap rumah warga. Ia tidak menyadari bahwa aksinya kali ini sedang dipantau salah satu warga desa. Kabar tentang kebohongan si laki-laki pelit itu akhirnya beredar di masyarakat. Para penduduk desa kini tidak lagi memperdulikannya apabila si laki-laki tersebut datang mengemis. Para warga terus saja melanjutkan aktivitasnya dan tak peduli tangisan palsu si laki-laki pengemis itu. Terlebih lagi saat mereka mengetahui apa yang dilakukan laki-laki itu dengan pemberian susu dan madu dari warga, karena ternyata diam-diam ia menimbunnya dan tak mau sedikit pun berbagi dengan tetangga sebelahnya. Tidak hanya menimbun susu dan madu, pria tersebut juga menimbun uang dan harta hasil mengemisnya di dalam tanah di bawah rumahnya. Tujuannya supaya tidak ada seorang pun yang tahu. Sementara itu, di sebuah istana megah, Baginda Raja terlihat sedang mengobrol asik dengan Abu Nawas. Aku dengar kabar, katanya di seberang sana ada desa yang hampir semua penduduknya dermawan. Apa betul Abu Nawas? Tanya Baginda Raja di sela-sela obrolannya. Hamba sendiri belum tahu pasti Paduka, karena belum pernah ke sana. Tapi yang hamba dengar memang demikian adanya, sahut Abu Nawas. Baginda Raja pun menjadi penasaran dan terbesit keinginannya untuk meninjau desa tersebut. Apa perlu hamba temani Paduka? Tanya Abu Nawas. Tidak usah, aku ingin melakukannya sendiri tanpa didampingi siapapun, balas Baginda Raja. Keesokan harinya, Baginda Raja segera mulai perjalanannya. Ia berangkat dengan pakaian biasa dan tanpa seorang pun yang mendampingi. Tujuannya agar tidak diketahui identitasnya. Setelah menempuh perjalanan yang cukup jauh, Baginda Raja belum juga menemukan desa tersebut. Naasnya, Baginda Raja lupa membawa bekal makanan dan minuman, sehingga merasa letih dan lemas. Wajahnya menjadi pucat, tubuhnya pun gemetaran karena tidak kuasa menahan haus dan lapar. Untunglah dari kejauhan Baginda Raja bisa melihat beberapa rumah penduduk. Dengan segera ia mempercepat laju kudanya. Tidak lama sampailah Baginda Raja di depan rumah laki-laki pelit itu. Sayangnya, baru hendak turun dari kudanya, laki-laki pelit itu justru membentaknya. Hei, jangan turun di sini. Aku tidak punya apa-apa, walaupun hanya segelas air putih, tegasnya.
Baginda Raja pun terkejut mendengarnya. Katanya desa ini warganya dermawan semua, tapi kenyataannya tidak demikian, pikir Baginda Raja dalam hati. Terpaksa ia melanjutkan perjalanan dengan sempoyongan. Dikarenakan tidak kuasa menahan letih serta lapar, Baginda Raja pun terjatuh dan pingsan di tengah jalan. Saat ia tersadar, ternyata sudah terbaring di salah satu rumah warga. Baginda Raja sedang dikerumuni orang-orang yang khawatir dengan kondisinya. Setelah Baginda Raja siuman, para warga lalu memberinya makan dan minum. "Kau dari mana? Kenapa sampai pingsan?" tanya salah satu warga. Tapi Baginda Raja sengaja menutupi jati dirinya. Ia berpura-pura mengaku dari desa seberang yang sedang melakukan perjalanan jauh. "Kalau kelelahan dan lapar, berhentilah dahulu. Mampir dan istirahatlah di salah satu rumah kami. Pasti akan kami persilahkan dan diberi makan," kata para warga. "Aku tadi sudah sempat berhenti di salah satu rumah warga, tapi malah dibentak dan diusir," balas Baginda Raja. Mendengar itu, para warga pun terkejut, karena belum pernah seorang warga pun mengusir orang asing saat diminta bantuan, apalagi dengan kondisi yang sangat kelelahan dan kelaparan. Setelah ditelusuri, ternyata orang yang mengusirnya adalah warga pendatang. Dia adalah pria kikir yang suka mengemis. Para warga pun meminta maaf dan memberitahu siapa orang yang mengusirnya itu. Ketika kondisinya sudah pulih benar, Baginda Raja akhirnya meminta izin untuk pamit. Ia pun menyampaikan terima kasih kepada para penduduk yang telah membantunya dengan sangat tulus. Saat Baginda Raja memacu kudanya, ia terus memikirkan kebaikan hati para warga desa tersebut. Selang beberapa hari, desa tadi dihebohkan dengan datangnya rombongan pasukan berkuda dari kerajaan. Seakan tidak percaya dengan apa yang mereka lihat, para penduduk desa itu pun berhamburan keluar dari rumahnya. Tamu mereka ini membawakan sejumlah kuda yang mengangkut banyak makanan dan emas, lalu dibagikan kepada tiap-tiap penduduk desa. Saking terkejutnya, mereka hanya bengong saat menerima hadiah. Mereka pun masih bertanya-tanya, siapa orangnya yang telah memberikan hadiah begitu banyak. Setelah semua penduduk mendapatkan bagiannya, Baginda Raja yang berada di posisi paling belakang akhirnya muncul dan memperkenalkan diri. Ia segera turun dari kuda dan menyalami satu persatu penduduk desa. Seketika itu juga penduduk desa baru mengetahui dia adalah sang penunggang kuda yang tersesat dan kelelahan, yang ternyata rajanya sendiri. Dengan perasaan bahagia dan terharu, Baginda Raja kemudian menyampaikan terima kasih kepada seluruh penduduk desa. Tidak berhenti sampai di situ, Baginda Raja juga mengundang mereka ke istana untuk menghadiri jamuan khusus. Keesokan harinya, para warga desa tersebut datang ke istana memenuhi undangan Baginda Raja. Saat perjamuan berlangsung, Baginda Raja memanjatkan syukur tidak terkira karena masih ada banyak orang dermawan di wilayah yang dipimpin. Mendengar kebahagiaan Baginda Raja, warga desa yang baik hati itu pun turut bahagia. Tapi tiba-tiba di tengah-tengah acara, Baginda Raja dikejutkan suara tangisan seseorang yang merengek minta masuk ke istana. Dikarenakan penasaran, Baginda Raja meminta pengawalnya untuk mempersilahkan orang tersebut masuk dan menyampaikan keluhannya. Ternyata yang menghadap Baginda Raja adalah laki-laki pelit yang menolak membantunya beberapa waktu lalu. Di hadapan Baginda Raja, ia menangis terseduh-seduh. "Kenapa Paduka tidak menuju rumah hamba saja? Kenapa Paduka tidak menjadi tamu hamba saja? Andai saja Paduka menjadi tamu hamba, maka hamba juga akan turut diundang dan ikut memperoleh bongkahan emas." Si laki-laki kikir ini masih belum juga menyadari bahwa orang yang dibentak dan diusirnya tempo hari adalah Baginda Raja sendiri. Mendengar perkataan si laki-laki pelit, semua orang pun tertawa serta memintanya segera pulang. Sementara Baginda Raja dan Abu Nawas hanya bisa menggeleng-gelengkan kepala dan terheran-heran. Bagaimana bisa seorang yang pelit hidup di tengah-tengah orang-orang yang dermawan?
Debat tentang hujan. Siang itu, langit terlihat mendung. Awan hitam menyelimuti cakrawala. Itu pertanda sebentar lagi akan turun hujan. Benar saja, tidak lama kemudian hujan pun mulai turun. Abu Nawas yang rencananya akan pergi terpaksa mengurungkan niatnya. Ia lebih memilih duduk di depan rumah sambil menikmati secangkir teh hangat. Namun, ketika Abu Nawas sedang memandangi hujan, tiba-tiba pandangannya tertuju pada sosok Abu Jahil tetangganya. Abu Jahil terlihat berlari tergesa-gesa menuju arah rumahnya sendiri. Melihat hal itu, sifat kusil Abu Nawas pun muncul. Ia ingin ngeledek Abu Jahil. "Hei pelit, kenapa kau berlari tergesa-gesa?" kata Abu Nawas. "Biar tidak kehujanan, saya kan pakai jubah yang mahal Abu Nawas. Sayanglah kalau sampai basah kena air hujan," kata Abu Jahil balas meledek. "Sungguh bodoh, ada saja orang yang lari dari rahmat Allah," balas Abu Nawas. "Tak mau kalah, maksudmu apa Abu Nawas? Siapa yang lari dari rahmat Allah?" tanya Abu Jahil tidak terima. "Bukankah hujan itu rahmat? Kenapa kau malah menghindarinya?" tanya balik Abu Nawas. Mendengar itu, Abu Jahil tidak bisa berkata apa-apa. Ia kemudian masuk ke dalam rumah dan menutup pintunya dengan keras. Sementara Abu Nawas tertawa terkekeh-kekeh melihat kelakuan Abu Jahil. Beberapa hari kemudian, ketika Abu Nawas sedang nongkrong di warung, ia merasakan gelagat sebentar lagi akan turun hujan. Ternyata dugaan Abu Nawas tepat. Rintik gerimis mulai turun dari langit. Ia pun teringat cucian baju di rumahnya yang sedang dijemur. Terpaksa ia berlari dengan tergesa-gesa agar secepatnya tiba di rumah. Kebetulan saat itu Abu Jahil sedang duduk di depan rumah. Melihat Abu Nawas berlari tergesa-gesa di tengah gerimis, Abu Jahil berteriak kepadanya, "Hei Abu Nawas, apakah kau lupa dengan ucapanmu tempo hari? Jangan lari dari rahmat Allah, jangan pula menghindarinya," kata Abu Jahil ngeledek Abu Nawas. "Siapa yang lari dari rahmat Allah? Justru aku menghormatinya. Aku lari cepat-cepat agar tidak menginjak rahmat Allah dengan kakiku," balas Abu Nawas. Mendengar jawaban tersebut, muka Abu Jahil menjadi kecut. Niatnya mau meledek, malah ia sendiri yang kembali kena. Kurang ajar Abu Nawas, ada saja jawabannya. Batin Abu Jahil menahan emosi. Setelah Abu Nawas mengambil jemuran bajunya, ia pun duduk di depan rumah sambil memakan daging kambing. Dan ternyata Abu Jahil masih duduk di depan rumahnya sendiri. Melihat Abu Nawas makan daging kambing, Abu Jahil kembali meledek. "Hei Abu Nawas, jangan kebanyakan makan daging kambing, nanti cepat terkena darah tinggi," teriak Abu Jahil. "Saya kira Allah lebih tahu mana yang sedang terkena penyakit darah tinggi," balas Abu Nawas cengengesan. Jawaban Abu Nawas tersebut spontan membuat Abu Jahil bertambah emosi. Ia pun langsung masuk ke dalam rumah dan kembali menutup pintunya dengan keras. Kisah Abu Nawas sukarela masuk ke penjara. Baginda Raja mempunyai dua orang putra. Yang pertama bernama Al-Amin dan yang kedua bernama Al-Ma'mun. Al-Amin ternyata sangat bodoh dan pemalas, sedang Al-Ma'mun terkenal rajin dan pintar dalam bidang ilmu sastra. Baginda Raja sangat menyukai Al-Ma'mun karena kecerdasannya tersebut. Ini tentu membuat sang permaisuri tidak suka, lantaran sang raja dianggap pilih kasih, padahal keduanya sama-sama putranya. "Suamiku,
kenapa kau tidak begitu menyayangi Al-Amin? Tanya sang permaisuri suatu ketika. Suamiku, sebenarnya kalau mau, Al-Amin akan lebih menguasai ilmu sastra daripada saudaranya. Sebenarnya ia lebih cerdas, ia hanya malas saja, tutur permaisuri membela Al-Amin. Apa buktinya? Tanya sang raja. Baik, tidak lama lagi Baginda akan melihat buktinya, ucap permaisuri yakin. Pada suatu siang, sang permaisuri memanggil putranya Al-Amin. Aku baru saja berdebat dengan ayahmu mengenai dirimu, kata sang permaisuri kepada putranya tersebut. Aku tidak rela kamu dipandang sebelah mata dan dibanding-bandingkan dengan kakakmu. Karena itu, kamu harus bisa menandinginya. Mulai sekarang, kamu harus tekun mempelajari ilmu sastra supaya menjadi seorang penyair yang hebat. Sorenya Al-Amin pergi meninggalkan istana menuju ke sebuah tempat yang sunyi. Di tempat itulah ia mencoba mengasah pikiran yang bebal. Ia berusaha menulis bait-bait syair tanpa seorang guru atau tanpa bimbingan siapapun. Beberapa minggu kemudian, setelah merasa mampu menguasai ilmu sastra dan menulis bait-bait syair, Al-Amin pulang ke istana. Jadi kamu sekarang sudah bisa menulis syair, putraku? Tanya sang permaisuri ketika menyambut kedatangan putranya tersebut dengan gembira. Sudah, jawab Al-Amin. Kalau begitu, biar besok aku panggil Abu Nawas untuk menguji karya syairmu. Esoknya pagi-pagi sekali Abu Nawas sudah muncul di istana memenuhi panggilan sang permaisuri. Abu Nawas, coba kamu dengarkan karya syair putraku ini, kata sang permaisuri dengan bangga. Baik, silakan, kata Abu Nawas. Al-Amin lalu membacakan beberapa bait syair sebagai berikut. Kami adalah keturunan Bani Abbas, kami duduk di atas kursi. Abu Nawas hampir tidak sanggup menahan tawanya mendengar syair tersebut. Bagaimana? Tanya Al-Amin kepada Abu Nawas. Ya begitulah, kalian memang dari keturunan yang mulia, jawab Abu Nawas ngeledek. Tapi coba teruskan. Kami berperang dengan pedang dan tombak pendek. Syair macam apa itu? Celentuk Abu Nawas yang sudah tidak mau berbasa-basi lagi. Al-Amin marah sekali mendengar cemooh Abu Nawas tersebut. Ia lalu menyuruh seorang pasukan istana untuk menangkap dan memasukkan Abu Nawas ke dalam penjara. Selama beberapa hari Abu Nawas tidak pernah muncul di istana, sehingga raja merasa rindu. Belakangan sang raja mendengar kabar bahwa Abu Nawas dimasukkan penjara oleh Al-Amin. Ia kemudian mengajak putranya itu ke penjara untuk menjenguk Abu Nawas. Kenapa kamu memenjarakannya? Tanya sang raja. Al-Amin kemudian menceritakan semuanya. Yang sangat menyakitkan, ia telah berani mencemooh syair karyaku, ayahanda, kata Al-Amin. Tentu saja, karena memang karya syairmu jelek, balas raja. Dia itu kan memang seorang penyair hebat, jadi bisa menilai mana karya syair yang bagus dan yang tidak bagus. Lagi pula, apa yang ia katakan itu jangan kamu anggap sebagai ejekan, melainkan sebuah kritikan yang harus kamu terima dengan lapang dada. Lanjut sang raja menasehati. Baik, kalau begitu beri lagi aku kesempatan untuk memperbaiki karya syairku, kata Al-Amin sambil beranjak pergi. Untuk kedua kalinya, Al-Amin pergi ke tempat yang sepi guna mengasah pikiran dan mendalami ilmu sastra agar bisa menulis syair yang benar-benar bagus, tidak seperti sebelumnya. Dan beberapa pekan kemudian, ia sudah pulang ke istana. Esoknya pagi-pagi sekali, Baginda Raja, Abu Nawas, dan beberapa penyair sudah berada di istana. Rupanya pertemuan itu sudah diatur oleh sang permaisuri. Beliau ingin mereka mendengarkan syair karya putranya yang baru saja pulang mendalami ilmu sastra.
dengarkan karya syair putraku Al-Amin, kata sang permaisuri. Baik, silahkan, sahut Abu Nawas. Al-Amin pun mulai membaca syair karyanya. Hei binatang yang duduk bersimpuh, rasanya tidak ada yang setolol kamu. Kamu seperti hidangan kinapa yang diolesi dengan minyak biji hardal dan minyak sapi yang kental, seperti warna seekor kuda belang. Begitu selesai mendengar syair tersebut, Abu Nawas langsung bangkit dan hendak berlalu dari tempatnya. Woi, mau kemana kamu Abu Nawas? Tanya sang raja. Saya lebih suka balik ke penjara saja daripada mendengar syair macam ini. Toh sebentar lagi putramu ini pasti menyuruh penjaga membawaku ke sana, jawab Abu Nawas. Raja tertawa terpingkal-pingkal mendengar jawaban dari Abu Nawas itu. Sementara sang permaisuri hanya bisa duduk bengong. Kini ia sadar dan yakin bahwa putranya Al-Amin memang tak pandai membuat syair. Jangan pernah menitipkan uang dengan Abu Nawas jika tidak mau rugi. Dikisahkan, ada seorang tuan tanah tetangga Abu Nawas yang kaya raya. Hampir semua warga di desa setempat bekerja di perkebunan milik tuan tanah tersebut. Tapi tuan tanah itu memiliki sifat yang kikir dan pelit. Tidak hanya itu, dia juga berprofesi sebagai rentenir. Abu Nawas yang bijaksana resah atas sifat tetangganya itu. Dia berpikir keras bagaimana cara agar sang tuan tanah bertobat dan tidak melakukan profesinya itu. Setelah perenungan yang dalam, ide cemerlang Abu Nawas muncul. Keesokan harinya, Abu Nawas menemui kawan-kawannya yang sedang asyik tongkrongan di warung. Dia bercerita, semalam aku mendapatkan wangsit dalam mimpiku yang tidak bisa aku tolak. Apa isi wangsit itu, wahai Abu Nawas? Timpal salah satu kawan Abu Nawas. Wangsit itu, apapun yang dititipkan padaku akan beranak, sahut Abu Nawas. Maksudnya apa, wahai Abu Nawas? Tanya kawan-kawannya. Ketika kalian menitipkan benda seperti ayam kepadaku, maka dalam beberapa hari akan beranak dan bertambah. Begitupun ketika kalian menitipkan uang atau aku meminjam uang kepada kalian. Beberapa hari kemudian uang itu akan beranak dan bertambah, kata Abu Nawas. Sebagian kawan percaya, sebagian kawan lainnya tidak percaya. Mereka berpikir ini akal bulus Abu Nawas agar bisa meminjam uang. Aku akan menitipkan 1 ekor kambing padamu nanti sore, kata salah satu kawan. Aku akan menitipkan 2 dinar uang kepadamu, timpal kawan yang lainnya. Ternyata setelah 5 hari berlalu, kambing dan uang yang dititipkan kepada Abu Nawas benar-benar beranak. Dari kambing 1 ekor dikembalikan menjadi 5 ekor. Begitupun uang yang dititipkan. Dari 2 dinar dikembalikan menjadi 5 dinar. Berita kehebatan Abu Nawas ini tersebar luas ke penduduk desa. Berita itu sampai pada telinga tuan tanah yang pelit dan berprofesi sebagai rentenir. Suatu hari, tuan tanah bersama para pengawalnya mendatangi rumah Abu Nawas. Dia menanyakan, wahai Abu Nawas, adakah keperluan yang kamu butuhkan kepadaku? Katakan saja, nanti aku bantu, jangan sungkan-sungkan. Maaf tuan tanah, sepertinya saat ini saya tidak sedang membutuhkan apa-apa, kata Abu Nawas. Baiklah, nanti kalau kamu perlu apa-apa, datanglah kepadaku, jangan sungkan-sungkan, timpal tuan tanah dengan senyum yang ramah. Kemudian berlalu meninggalkan Abu Nawas. Suatu sore, Abu Nawas merasa lapar.
Dia sudah tidak mempunyai apapun di dalam rumah untuk dimakan. Kemudian dia teringat tuan tanah dan rencananya dulu. Abu Nawas langsung mendatangi rumah tuan tanah. Dia meminjam 3 butir telur untuk dimakan. 5 hari kemudian, Abu Nawas mengembalikan telur tersebut. Tuan tanah kaget ketika membuka bingkisan dari Abu Nawas. "Kenapa jadi 5 butir, wahai Abu Nawas?" tanya tuan tanah pura-pura tidak tahu seraya tersenyum. "Apakah tuan tidak tahu? Apapun yang dititipkan atau dipinjamkan kepadaku akan beranak dan bertambah banyak," kata Abu Nawas. Tuan tanah tersenyum, kemudian menawarkan pinjaman kepada Abu Nawas. Tapi Abu Nawas menolak dengan dalih sedang tidak butuh. Beberapa hari kemudian, Abu Nawas kembali ke rumah tuan tanah. Abu Nawas hendak meminjam uang 1000 dinar. Jumlah itu terbilang sangat banyak. Dengan uang itu, tuan tanah bisa menggaji semua karyawan-karyawannya. Tuan tanah langsung membuka berangkas uangnya, lalu menyerahkan sejumlah uang yang dibutuhkan Abu Nawas. "Ini uangnya, wahai saudaraku," kata tuan tanah. Abu Nawas langsung pulang ke rumah. Pada sisi lain, tuan tanah sedang berkhayal uangnya akan kembali berlipat-lipat di kemudian hari. Hari berganti hari. Tuan tanah tidak sabar menunggu Abu Nawas mengembalikan uangnya dengan jumlah yang berlipat ganda. Tidak terasa, 5 hari berlalu. Abu Nawas tidak kunjung datang. 1 bulan kemudian, Abu Nawas juga tidak mengembalikan uang milik tuan tanah. "Wahai Abu Nawas, sudah 1 bulan saya menantimu, tapi kamu tidak datang juga ke rumahku," kata tuan tanah. "Oh iya tuan, sebenarnya saya akan ke rumah tuan, namun saya sangat sibuk. Berhubung tuan sudah ada di rumah saya, sekalian ada yang ingin saya bicarakan," kata Abu Nawas beralasan. "Tidak apa-apa saudaraku, silakan, apa yang ingin kau bicarakan?" timpal tuan tanah. "Sebenarnya uang yang tuan pinjamkan kepadaku boro-boro beranak. 3 hari kemudian malah mati tidak tersisa," terang Abu Nawas. "Apa maksudmu Abu Nawas?" tanya tuan tanah sambil emosi. "Kamu mau mempermainkanku ya?" sambung tuan tanah. "Tidak tuan, tapi itulah kenyataannya," kata Abu Nawas. Tidak terima dengan itu, tuan tanah melaporkan Abu Nawas kepada pengadilan. Ia menuntut Abu Nawas agar dihukum karena telah menghilangkan uang dengan jumlah yang sangat besar. Saat keduanya dihadapkan pada hakim, tuan tanah berkata, "Wahai hakim yang mulia, Abu Nawas telah menipuku. Katanya uang yang dipinjamkan kepadanya akan beranak. Tapi kenyataannya dia tidak sepeser pun mengembalikan kepadaku. Saya minta Abu Nawas dihukum," katanya. Hakim kemudian bertanya kepada Abu Nawas, "Apakah benar seperti itu, wahai Abu Nawas?" tanya hakim. "Wahai hakim yang mulia, saya tidak menipu dia sama sekali," kata Abu Nawas. "Lalu kenapa kamu tidak mengembalikan uangnya?" tanya hakim. "Dari awal sudah aku katakan kepadanya, wahai hakim, apapun yang dititipkan kepadaku akan beranak. Dan kebetulan uang yang ia titipkan kepadaku bukannya beranak tapi malah mati. Aku tidak mungkin mengembalikannya karena telah mati. Bukankah sesuatu yang beranak pasti bisa mati?" kata Abu Nawas menjelaskan. Sang hakim manggut-manggut dan membenarkan perkataan Abu Nawas. "Memang segala sesuatu yang beranak cepat atau lambat akan mati," kata hakim. Dengan ini, Abu Nawas dibebaskan dari segala tuntutan dan tidak berkewajiban mengembalikan uang tanah. Kebun Abu Nawas dirusak sapi. Abu Nawas bernama lengkap Abu Ali Al-Hasan bin Hani Al-Hakami, merupakan pujangga ternama. Abu Nawas merupakan tokoh sufi yang cerdik dan cerdas. Ia hidup sejaman dengan Baginda Raja Harun.
Abu Nawas juga dikenal dengan sosok yang jenaka, sehingga tak jarang orang-orang terhibur dengan tingkahnya. Namun, kisah kesuksesan Abu Nawas tidak selamanya menghampiri. Berikut kisah apes Abu Nawas. Abu Nawas memiliki kebun yang cukup luas. Kebun tersebut sudah lama ia tanami berbagai macam sayuran yang dapat menghasilkan cukup banyak uang. Oleh karena itu, Abu Nawas sangat menjaga kebunnya itu. Ia tidak ingin kebunnya dimasuki maling. Bahkan, ia juga tidak ingin bila kebunnya dirusak meskipun hanya sedikit. Ia tak segan-segan akan memukul siapapun yang merusak kebunnya itu. Suatu hari, saat sedang beristirahat di kebun, tiba-tiba ia melihat seekor sapi memasuki kebunnya. Parahnya lagi, sapi tersebut memakan daun-daun dan semua tanaman yang ada di kebun Abu Nawas. Tentu saja hal itu membuat Abu Nawas sangat marah. Dengan cepat, ia pun mengambil ranting pohon yang cukup tebal dan panjang dan berlari mengejar sapi tersebut. Melihat Abu Nawas yang berapi-api, sapi itu segera berlari menghindari kejaran Abu Nawas. Yang lebih membuat marah karena si sapi itu tak kunjung keluar dari kebunnya. Karena diinjak-injak, seluruh tanaman Abu Nawas pun rusak. Setelah beberapa menit, akhirnya sapi itu berhasil keluar dari kebun dan selamat dari amarah Abu Nawas. Akibat kejadian tersebutlah Abu Nawas sangat dendam kepada sapi tersebut. Setiap hari ia selalu menunggu kehadiran si sapi di kebunnya. Namun, hingga seminggu sapi itu tak kembali muncul. Hingga pada suatu ketika, saat pulang dari kebunnya, Abu Nawas berpapasan dengan seorang petani yang sedang menaiki gerobak yang ditarik sapi yang saat itu merusak kebunnya. "Nah, itu dia sapinya. Kali ini kau tak akan bisa menghindar dariku," kata Abu Nawas geram. Tanpa bertanya lagi, Abu Nawas segera mengambil ranting pohon dan memukul sapi tersebut berkali-kali. Sapi itu hanya bisa pasrah. Sang sapi tak bisa berlari menghindar karena sedang menarik gerobak. Tapi tentu saja perbuatan Abu Nawas ini membuat si petani marah. "Hei, ada apa dengan sapiku? Kenapa kamu terus-terusan memukulnya?" bentak si petani. "Jangan ikut campur, ini urusanku dengan sapi. Ia tahu kesalahan yang telah diperbuatnya," balas Abu Nawas. Petani itu hanya bisa melongo mendengar jawaban Abu Nawas. Setelah puas memukul sapi itu, Abu Nawas lalu pergi meninggalkan sapi dan si petani. "Dasar orang gila," gerutu sang petani. Petani itu pun kemudian melanjutkan perjalanannya. Itulah kisah unik Abu Nawas yang bikin geleng-geleng kepala. Kisah Abu Nawas tipu dibalas dengan tipu. Ada seorang yogis atau ahli yoga mengajak seorang pendeta bersekongkol akan memperdaya Abu Nawas. Setelah mereka mencapai kata sepakat, mereka berangkat menemui Abu Nawas di kediamannya. Ketika mereka datang, Abu Nawas sedang melakukan sholat duha. Setelah dipersilahkan masuk oleh istri Abu Nawas, mereka masuk dan menunggu sambil berbincang-bincang santai. Seusai sholat, Abu Nawas menyambut mereka. Abu Nawas dan para tamunya bercakap-cakap sejenak. "Kami sebenarnya ingin mengajak engkau melakukan pengembaraan suci. Kalau engkau tidak keberatan, bergabunglah bersama kami," kata ahli yoga. "Dengan senang hati. Lalu kapan rencananya?" tanya Abu Nawas polos. "Besok pagi," kata pendeta. "Baiklah, kalau begitu kita bertemu di warung teh besok," kata Abu Nawas menyanggupi. Hari berikutnya mereka berangkat bersama. Abu Nawas menggunakan jubah seorang sufi, ahli yoga dan pendeta memakai seragam keagamaan mereka masing-masing. Di tengah jalan mereka mulai diserang rasa lapar.
karena mereka memang sengaja tidak membawa bekal. "Hei Abu Nawas, bagaimana kalau engkau saja yang mengumpulkan derma guna membeli makanan untuk kita bertiga? Karena kami akan mengadakan kebaktian," kata pendeta. Tanpa banyak bicara, Abu Nawas berangkat mencari dan mengumpulkan derma dari dusun satu ke dusun yang lain. Setelah derma terkumpul, Abu Nawas membeli makanan yang cukup untuk 3 orang. Abu Nawas kembali ke pendeta dan ahli yoga dengan membawa makanan. Karena sudah tak sanggup menahan rasa lapar, Abu Nawas berkata kepada mereka, "Mari segera kita bagi makanan ini sekarang juga," kata Abu Nawas. "Jangan sekarang, kami sedang berpuasa," kata ahli yoga. "Tetapi aku hanya menginginkan bagianku saja, sedangkan bagian kalian terserah pada kalian," kata Abu Nawas menawarkan jalan keluar. "Aku tidak setuju, kita harus seiring seirama dalam berbuat apapun," kata pendeta. "Betul, aku pun tidak setuju karena waktu makanku besok pagi. Besok pagi aku baru akan berbuka," kata ahli yoga. "Bukankah aku yang engkau jadikan alat pencari derma? Dan derma itu sekarang telah kutukarkan dengan makanan ini. Sekarang kalian tidak mengizinkan aku mengambil bagian sendiri. Itu tidak masuk akal," kata Abu Nawas mulai merasa jengkel. Namun begitu pendeta dan ahli yoga tetap bersikeras tidak mengizinkan. Abu Nawas mengambil bagian yang menjadi haknya. Abu Nawas penasaran, ia mencoba sekali lagi meyakinkan kawan-kawannya agar mengizinkan ia memakan bagiannya. Tetapi mereka tetap saja menolak. Abu Nawas benar-benar merasa jengkel dan marah. Namun Abu Nawas tidak memperlihatkan sedikitpun kejengkelan dan kemarahannya. "Bagaimana kalau kita mengadakan perjanjian?" kata pendeta kepada Abu Nawas. "Perjanjian apa?" tanya Abu Nawas. "Kita adakan lomba. Barang siapa di antara kita bermimpi paling indah, maka ia akan mendapat bagian yang terbanyak. Dan yang kedua lebih sedikit. Dan yang terburuk akan mendapat paling sedikit," pendeta itu menjelaskannya. Abu Nawas setuju. Ia tidak memberi komentar apa-apa. Malam semakin larut, embun mulai turun ke bumi. Pendeta dan ahli yoga mulai mengantuk dan tidur. Abu Nawas tidak bisa tidur, ia hanya berpura-pura tidur. Setelah merasa yakin kawan-kawannya sudah terlelap, Abu Nawas menghampiri makanan itu. Tanpa berpikir 2 kali, Abu Nawas memakan habis makanan itu hingga tidak tersisa sedikit pun. Setelah merasa kekenyangan, Abu Nawas baru bisa tidur. Keesokan hari mereka bangun hampir bersamaan. Ahli yoga dengan wajah berseri-seri mulai bercerita, "Tadi malam aku bermimpi memasuki sebuah taman yang mirip sekali dengan nirvana. Aku merasakan kenikmatan yang belum pernah kurasakan sebelumnya dalam hidup ini," kata ahli yoga. Pendeta mengatakan bahwa mimpi ahli yoga benar-benar menakjubkan. Betul-betul luar biasa. Kemudian giliran pendeta menceritakan mimpinya. "Aku seolah-olah menembus ruang dan waktu, dan ternyata memang benar. Aku secara tidak sengaja berhasil menyusup ke masa silam, di mana pendiri agamaku masih hidup. Aku bertemu dengan beliau, dan yang lebih membahagiakan lagi adalah aku diberkatinya," kata pendeta dengan wajah berseri-seri. Ahli yoga juga memuji-muji kehebatan mimpi pendeta. Abu Nawas hanya diam. Ia bahkan tidak merasa tertarik sedikit pun. Karena Abu Nawas belum juga buka mulut, pendeta dan ahli yoga mulai tidak sabar untuk tidak menanyakan mimpi Abu Nawas. "Kalian tentu tahu Nabi Daud alaihissalam. Beliau adalah seorang nabi yang ahli berpuasa. Tadi malam aku bermimpi berbincang-bincang dengan beliau. Beliau menanyakan apakah aku berpuasa atau tidak. Aku katakan, aku berpuasa karena aku memang tidak makan sejak dini hari. Kemudian beliau menyuruhku segera berbuka karena hari sudah malam. Tentu saja aku tidak benar-benar mengabaikan perintah beliau. Aku segera bangun dari tidur dan langsung menghabiskan makanan itu," kata Abu Nawas tanpa perasaan bersalah sedikit pun.
Sambil menahan rasa lapar yang menyayat-nyayat, pendeta dan ahli yoga saling berpandangan satu sama lain. Kejengkelan Abu Nawas terobati. Kini mereka sadar bahwa tidak ada gunanya coba-coba mempermainkan Abu Nawas. Pasti hanya akan mendapat celaka sendiri. Kisah ketika Abu Nawas mau terbang hingga menggegerkan penduduk kota. Abu Nawas seolah tidak kehabisan akal dalam membuat sensasi publik. Tidak jarang pula dengan kecerdikannya itu, Abu Nawas mengkritik raja dan memberi nasihat kepada khalayak luas. Suatu hari, Abu Nawas sesumbar kalau dirinya ingin terbang. Sontak pernyataan Abu Nawas itu menyebar ke penjuru kota dan menjadi bahan pergunjingan semua orang. Banyak dari penduduk kota yang menganggap Abu Nawas gila dan tidak mungkin bisa melakukan niatnya. Kabar Abu Nawas mau terbang ini pun sampai ke telinga Baginda Raja. Sang raja kemudian langsung memanggil Abu Nawas ke istana untuk dimintai keterangannya. "Wahai Abu Nawas, benarkah engkau ingin terbang?" tanya Baginda Raja. "Benar Baginda, hamba ingin terbang. Besok Jumat silakan datang bersama penduduk lainnya untuk menyaksikan hamba yang ingin terbang jika masih ragu," jawab Abu Nawas dengan santainya. "Baiklah jika begitu. Tetapi jika engkau berbohong, maka bersiaplah untuk menanggung hukumannya." Saat hari yang dijanjikan tiba, Abu Nawas naik ke sebuah gedung yang tinggi. Orang-orang telah menantikannya. Banyak yang ragu dengan kemampuan Abu Nawas untuk terbang layaknya burung. Setelah lapangan sudah penuh sesak, Abu Nawas perlahan mulai mengepakkan tangannya dari atas gedung layaknya burung. Tingkah Abu Nawas ini pun mengundang reaksi penonton. Salah seorang penonton berkata, "Hei Abu Nawas, engkau telah membohongi kami. Kau tidak bisa terbang, maka engkau layak mendapat hukuman." Mendengar teriakan itu, Abu Nawas dengan sigap menjelaskan apa yang ia lakukan. "Dengarlah saudara-saudara, aku hanya mengatakan kalau aku ini mau terbang, bukan mengatakan aku bisa terbang. Bukankah dari tadi aku memang mau terbang?" Penonton yang sudah berkumpul itu pun sadar bahwa memang kepakan tangan Abu Nawas menunjukkan bahwa ia hanya mau terbang, bukan bisa terbang. Itulah mengapa kalian harus hati-hati dalam menerima suatu berita. Jangan langsung ditelan mentah-mentah, lanjut Abu Nawas. Karena tingkah Abu Nawas itu, Baginda Raja kemudian paham dan tidak menjatuhkan hukuman kepada salah satu rakyatnya itu. Begitulah Abu Nawas dengan segala kecerdikannya. Pencuri yang menyamar jadi keledai akhirnya tobat minta ampun. Dikisahkan Abu Nawas mempunyai keledai yang sangat penurut. Kemanapun Abu Nawas pergi selalu mengajak serta keledainya. Banyak orang mengagumi keledai milik Abu Nawas. Bahkan ada beberapa yang menawar ingin membelinya dengan harga tinggi. Namun Abu Nawas selalu menolaknya. Suatu hari saat Abu Nawas berkeliling kampung bersama keledainya, ia dibuntuti dua orang diduga pencuri. Mereka tampak ingin mengincar keledainya Abu Nawas. Saat azan zuhur berkumandang, Abu Nawas pun berhenti sejenak di sebuah masjid untuk menunaikan sholat. Ia lalu mencari sebuah pohon untuk mengikatkan keledainya. Tapi
Abu Nawas tidak menyadari ada 2 orang yang mengikutinya. "Kau tunggulah di sini, aku akan ke masjid dahulu," ucap Abu Nawas ke keledainya. Ketika Abu Nawas pergi masuk ke masjid, 2 orang pencuri itu segera mendekati keledai tersebut. "Kita kelabui saja Abu Nawas, bawalah keledai ini pulang, dan aku akan berpura-pura jadi keledainya," ucap salah seorang pencuri. Kemudian pencuri yang lain membawa pergi keledai milik Abu Nawas. Sementara itu seorang pencuri berpura-pura menjadi keledai. Dia mengikatkan tali keledai tersebut ke lehernya sendiri. Tujuannya agar Abu Nawas percaya bahwa keledainya telah berubah menjadi manusia. Usai menunaikan sholat, Abu Nawas kembali mendatangi keledainya. Alangkah terkejutnya dia saat mendapati keledainya berubah menjadi manusia. "Apakah kau keledaiku?" tanya Abu Nawas merasa heran. "Iya, aku adalah keledaimu. Selama ini aku dikutuk menjadi seekor keledai, tapi berkat kebaikanmu, aku kembali menjadi manusia," jawab si pencuri berpura-pura. Abu Nawas tidak mau percaya begitu saja, sebab dilihat banyak kejanggalan. Mana mungkin keledai bisa jadi manusia? Dia pasti mau mengelabui aku, pikirnya dalam hati. Tapi Abu Nawas tidak mau kalah. Dia mendapat ide untuk membuat si pencuri kapok. "Baiklah, sekarang antarkan aku ke rumah Tuan Hakim. Aku ada janji bertemu dengannya," perintah Abu Nawas. Abu Nawas lalu naik ke atas punggung si pencuri dan menyuruhnya berjalan dengan merangkak seperti keledai. Pencuri itu menyesal kenapa menyamar sebagai keledai. Harusnya tadi kabur saja dengan temannya. Kini dia pun terikat seperti seekor keledai. Bahkan saat Abu Nawas menungganginya, banyak orang bertanya tentangnya. "Abu Nawas, mana keledaimu yang penurut?" tanya orang-orang di setiap jalanan kota. "Dia ini keledaiku, dia telah menjadi manusia karena kebaikan hatiku," jawab Abu Nawas. Betapa malunya si pencuri karena menjadi tontonan warga di jalanan. Sementara untuk sampai ke rumah Tuan Hakim butuh waktu yang cukup lama. Hal itu membuat pencuri yang menyamar sebagai keledai jadi kelelahan. Bahkan kaki dan tangannya memerah seperti melepuh. Akhirnya sampailah Abu Nawas di rumah Tuan Hakim dengan menaiki punggung si pencuri. Melihat hal itu, Tuan Hakim terkejut bukan main, bahkan sampai memarahi Abu Nawas. "Hei Abu Nawas, kau kejam sekali. Kau kesini menunggang manusia," ujar Tuan Hakim. Abu Nawas lalu mendekati Tuan Hakim dan menceritakan semuanya, termasuk tentang keledainya yang berubah jadi manusia. "Tuan Hakim, dia itu seorang pencuri yang coba mengelabui hamba. Makanya hamba ingin memberi dia pelajaran," bisik Abu Nawas kepada Tuan Hakim. "Oh, jadi begitu ceritanya. Sebaiknya kita ke dalam dulu Abu Nawas," ajak Tuan Hakim. Abu Nawas lalu mengikat si pencuri ke salah satu pohon layaknya seekor keledai. Sementara itu, teman si pencuri ternyata mengikuti Abu Nawas. Dia hendak menyelamatkan temannya yang berpura-pura menjadi keledai. Abu Nawas pun masuk ke rumah Tuan Hakim. Mereka berpura-pura diskusi, padahal sedang mengintai si pencuri yang terikat. Benar saja, tiba-tiba muncullah salah satu temannya untuk menolong. Dia berusaha menyelamatkan dengan melepaskan tali yang mengikat pada leher kawannya itu. Namun karena kaki temannya luka parah, dia kesulitan membawa temannya tersebut. Akhirnya Tuan Hakim dan Abu Nawas langsung memergoki mereka. "Siapa sebenarnya kalian?" tanya Tuan Hakim. "Maafkan kami Tuan Hakim, kami adalah pencuri. Niatnya kami ingin mengelabui Abu Nawas, tapi malah kami yang kena batunya," jawab kedua pencuri tersebut. "Kembalikan keledai Abu Nawas atau kalian akan aku masukkan ke penjara," ancam Tuan Hakim. "Baik Tuan Hakim," jawab mereka berdua. Kemudian salah seorang pencuri pulang ke rumah untuk mengambil keledai Abu Nawas dan mengembalikannya. Setelah keledai tersebut dikembalikan kepada Abu Nawas, Tuan Hakim memberi nasihat kepada dua pencuri itu. "Sebenarnya aku hendak menghukum kalian, tapi melihat luka yang dialami temanmu, aku tidak sampai hati. Aku mau mengampuni kesalahan kalian, tapi dengan syarat kalian tidak akan mengulangi perbuatan ini," tutur Tuan Hakim. Akhirnya Abu Nawas mendapatkan kembali keledainya.
Tentunya keledai sungguhan, bukan keledai berkepala manusia. Sedangkan kedua pencuri itu menyadari kesalahannya dan berjanji tidak akan mencuri lagi.